Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Arif Rahman Hakim dari Program Studi Bimbingan dan Konseling PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Dapat dilihat pada pemaparan saya mengenai RPL sebelum dimodifikasi. Hasil analisis RPL sebelum dimodifikasi. Hal pertama yang menurut saya masih kurang atau belum tepat adalah terkait dengan format dari RPL tersebut yang belum memperhatikan template kurikulum merdeka. Selain itu, dalam kurikulum merdeka, tujuan dalam RPL sesuai pada SKKPD SMA yang terdiri dari pengenalan, akomodasi, dan tindakan. Hal ini penting karena mengkaji standar kompetensi kemandirian peserta didik atau dikenal dengan SKKPD dan dimensi profil pelajar Pancasila sebagai basis perkembangan peserta didik. Menurut Ilviandra tahun 2011, anak mendemonstrasikan dan memahami lingkungannya dengan banyak cara. Mereka cenderung memiliki cara belajar tertentu yang menjadi ciri khasnya atau strategi andalannya. Berdasarkan hal tersebut, guru perlu menyediakan banyak kesempatan bagi anak untuk melakukan lebih banyak eksplorasi tentang cara dan strategi belajar yang lebih beragam untuk terus memaksimalkan potensi yang dimiliki. Berdasarkan hal tersebut, RPL yang disusun seperti contoh di atas belum menerapkan poin yang lebih jelas tentang tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan layanan bimbingan klasikal. Kemudian hasil analisis RPL sebelum dimodifikasi yang kedua adalah dalam hal RPL tersebut menggunakan salah satu pendekatan yang mendukung pendekatan berdiferensiasi melalui Problem Based Learning atau PBL. Namun menurut saya dalam tanggapannya belum secara maksimal memperhatikan pembelajaran yang tanggap budaya. Pembelajaran yang tanggap budaya atau juga dikenal dengan istilah Culturally Responsive Teaching atau CRT adalah suatu metode pembelajaran yang berfokus pada adanya persamaan hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pengajaran tanpa membedakan latar belakang budaya mereka. Dalam dunia pendidikan, pembelajaran tanggap budaya adalah model pendidikan teoritis yang tidak hanya bertujuan meningkatkan prestasi peserta didik, tetapi juga membantu peserta didik menerima dan memperkokoh identitas budayanya. Setidaknya terdapat 5 panduan atau prinsip aplikasi pendidikan tanggap budaya, yaitu yang pertama, pentingnya budaya. Yang kedua, pengetahuan terbentuknya sebagai bagian dari konstruksi sosial. Yang ketiga, inklusivitas budaya. Yang keempat, prestasi akademis tidak terbatas pada dimensi intelektual, serta yang kelima, keseimbangan dan keterpaduan antara persatuan dan keberagaman. Hasil analisis RPL sebelum dimodifikasi yang ketiga adalah dalam RPL tersebut belum maksimal dalam memperhatikan pembelajaran yang sesuai dengan level. Dalam pelaksanaan layanan bimbingan klasikal juga perlu memperhatikan tingkat level pemahaman peserta didik yang dikenal dengan Teaching at the Right Level atau TARL, yang merupakan proses intervensi yang harus dilakukan guru dengan memberikan masukan pembelajaran yang relevan dan spesifik untuk menjembatani perbedaan yang ditemukan. Beberapa cara yang digunakan dengan memperhatikan TARL yaitu dengan memberikan peserta didik ruang untuk bermain bersama dalam mengerjakan tugas, lingkungan yang dapat bergerak dan beraktivitas di kelas, serta memberikan keleluasaan untuk belajar dengan cara yang disesuaikan. Dapat kita lihat dalam RPL tersebut pada bagian
tahap inti hanya melakukan diskusi kelompoknya masing-masing, sehingga peserta didik tidak memiliki ruang untuk saling berdiskusi antar kelompok atau memunculkan dinamika dalam kelas. Jika TARL diperhatikan dengan baik dalam RPL tersebut, akan membantu tingkat kemampuan peserta didik tanpa adanya kesenjangan pemahaman selama proses belajar di dalam kelas. Hasil analisis RPL sebelum dimodifikasi yang keempat adalah dalam RPL tersebut, tujuan khususnya hanya mencantumkan kognitif saja. Padahal dalam taksonomi Bloom dijelaskan bahwa tujuan RPL mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sehingga pada RPL tersebut tidak memenuhi tujuan perkembangan peserta didik. Dapat dilihat pada pemaparan saya. Ini merupakan analisis RPL setelah dimodifikasi. Hasil analisis RPL setelah dimodifikasi dalam RPL yang telah dianalisis terkait dengan konten, isi, produk, dan proses akan menjadi poin bagi saya untuk memodifikasi dan disesuaikan dengan strategi layanan atau pembelajaran. Dalam RPL sebelumnya sudah cukup memperhatikan keberpihakan pada peserta didik melalui metode atau teknik yang digunakan, yaitu Problem Based Learning atau sering dikenal dengan PBL. Namun masih ada yang kurang. Setelah mempelajari, ada beberapa yang akan saya modifikasi dari RPL sebelumnya, yaitu yang pertama, integrasi standar kompetensi kemandirian peserta didik atau SKKPD dan dimensi profil pelajar Pancasila sebagai basis perkembangan peserta didik, sehingga di dalam RPL yang telah dimodifikasi diberikan SKKPD untuk jenjang SMA agar diintegrasikan dengan profil pelajar yang telah ada di RPL sebelumnya. Hasil analisis RPL setelah dimodifikasi yang kedua, pada bagian tahap ini dengan teknik PPL yang diterapkan, guru BK harus lebih memberikan ruang peserta didik untuk saling berdiskusi dan memberikan umpan balik, tidak hanya antar anggota kelompoknya namun juga antar kelompok lain. Hal ini karena sesuai dengan konsep yang dianut dalam kurikulum pembelajaran yang terbaru, peserta didik yang seharusnya memiliki banyak peran dalam pembelajaran, di mana mereka dilatih untuk berpikir kritis dan mampu untuk menganalisis penyelesaian setiap permasalahan yang ada. Pada bagian metode akan langsung memilih metode pembelajaran PJBL atau PPL yang digunakan, sehingga nantinya akan jelas dan runtut dalam tahap pelaksanaan pemberian layanan kepada peserta didik. Metode pembelajaran akan disesuaikan untuk setiap topik agar tidak menjemukkan bagi peserta didik. Hasil analisis RPL setelah dimodifikasi yang ketiga menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan memperhatikan pada konten materi yang akan disampaikan. Gaya belajar peserta didik memiliki keberagamannya, sehingga guru BK harus dapat memfasilitasi materi yang akan diberikan, sehingga RPL yang dimodifikasi guru BK memberikan media materi dalam bentuk audio visual. Kemudian hasil analisis RPL yang keempat menerapkan taksonomi Bloom dalam tujuan khusus dari RPL, sehingga perkembangan peserta didik optimal di 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik, dengan menggunakan kata kerja operasional atau KKO. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.